Saudara sekalian, shalom, selamat ketemu bersama kami di hari yang baru ini. Saudara, seperti biasa kita ingin bersama-sama merenungkan sejenak firman Tuhan, yang pada pagi hari ini tema yang saya angkat adalah ketakutan. Walaupun itu logis, tidak harus berakhir tragis. Saudara, yang namanya ketakutan adalah bagian hidup dari manusia. Mengapa? Karena manusia itu diberi kemampuan untuk membuat observasi, kalkulasi, menganalisa suatu keadaan, dan karena hal-hal yang dia lakukan itu, sebaliknya justru manusia sering menjadi takut dan gentar. Kadangkala manusia dihantui oleh ketakutan dari yang tidak masuk akal sampai kepada ketakutan yang realistis dan masuk akal. Dan tema itu diangkat dari kisah saudara-saudara Yusuf dalam Perjanjian Lama, yang pada waktu Yusuf sudah diangkat menjadi wakil raja di Mesir dan kelaparan melanda seluruh negeri. Akhirnya Yusuf memboyong papa dan semua saudara-saudara berserta keluarga mereka ke Mesir dan ditempatkan di satu tempat namanya Goshen. Pada waktu papa mereka, Yakub, meninggal, saudara menjadi sangat ketakutan karena mereka dulu memperlakukan Yusuf sedemikian buruk. Bahkan mereka menjual Yusuf ke tangan saudagar dan memberi laporan palsu kepada bapaknya bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Namun jalan hidup Yusuf tidaklah seburuk yang dipikirkan. Yusuf justru hidup melewati liku-liku yang sulit dan berat, tetapi Yusuf dipimpin Tuhan sampai akhirnya Yusuf berakhir dalam perjalanan hidup itu menjadi seorang raja muda di negeri Mesir yang sangat makmur pada zamannya. Pada waktu itu kemudian setelah bapaknya meninggal, mereka datang sujud dan memohon kepada Yusuf supaya mereka dijadikan budak oleh Yusuf. Namun Yusuf orang yang sangat baik hati. Dia sadar bahwa apa yang dia alami dalam perjalanan hidup yang sulit, rumit, mengerikan, menakutkan itu, sampai dia dipenjara bertahun-tahun. Dia sadar bahwa semua yang dialami itu adalah proses Tuhan dalam membentuk dia. Sama seperti mutiara, makin banyak digosok dengan keras, maka mutiara itu akan menghasilkan mutu yang baik dan harga yang tinggi. Dan Yusuf mempercayai itu, bahwa apa yang dialami dalam perjalanan hidupnya, walaupun itu berkaitan dengan perilaku buruk saudara-saudaranya, adalah cara Tuhan memproses hidupnya demi kebaikan bersama. Dan karena itu Yusuf kemudian memberi jawaban yang sangat cerdas dan melegakan saudara-saudaranya. Bahkan dalam teks ayat firman Tuhan, kita bisa lihat di sana bahwa Yusuf memberi jawaban yang sangat menyenangkan. Ini yang dikatakan pasal 50 Kejadian ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, sekali lagi ketakutan yang dihadapi oleh saudara Yusuf adalah sangat logis karena perilaku mereka yang buruk di masa silam. Tetapi saudara sekalian, ketakutan logis pun tidak harus berakhir tragis. Karena di balik semua yang ada di dalam dunia ini, ada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Tuhan yang tahu yang paling baik untuk kita semua. Sekarang ini saudara sekalian, kita menghadapi banyak situasi yang tidak mudah. Ada pandemik yang mengerikan yang melanda seluruh dunia. Ada ketakutan yang logis karena situasi itu. Ada saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada stagnasi ekonomi. Ada yang kena PHK atau layoff. Dan harus mengalami banyak kekhawatiran karena ada anak-anak yang dibesarkan. Biaya pendidikan yang sangat mahal. Dan berbagai kebutuhan hidup yang wajar sangat berat dibandingkan dengan situasi yang dihadapi. Tetapi saudara, sama seperti saudara Yusuf, mari kita ingat bahwa hidup ini sesulit apapun situasinya, kita harus menghadapinya. Jangan diingkari, jangan disangkali, jangan diabaikan. Harus dihadapi dengan cerdas, dengan segala usaha dan ketegaran hidup. Berjuang dan sekaligus beriman.
Saudara, dalam sudut pandang orang beriman, kita tahu Tuhan Maha Baik. Dan Tuhan sanggup menolong kita, memberikan solusi yang terbaik. Walaupun situasi menakutkan, Tuhan bisa memberikan pertolongan pada waktunya. Saudaraku, matematika Tuhan tidak seperti matematika kita. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia sanggup mencukupkan hidup kita. Yang penting bagi kita, saudaraku, adalah bekerja, berjuang dengan cerdas, dan beriman dengan segala kesungguhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih di hari yang baru ini. Kasih Tuhan bagi kami semua. Situasi yang kami hadapi masih belum menunjukkan gejala-gejala yang lebih baik. Korban dan orang yang terpapar oleh COVID-19 masih terus bertambah dan meluas wilayahnya. Tetapi Bapa Surgawi kami, seperti firman Tuhan yang kami renungkan, kami tidak harus takut. Dan apalagi sampai berakhir tragis. Karena itu Tuhan Bapa Surgawi, doa kami kiranya negeri kami diberkati, dunia kami diberkati, supaya pandemik atau penyakit sampar ini bisa diatasi. Dalam kasih Tuhan, semua negara punya kesanggupan untuk mengatasi dengan baik. Dan kiranya Engkau memberkati negeri kami, Engkau memberkati kami semua umat Tuhan. Supaya kami tetap berjuang dengan optimisme, berjuang dengan cerdas, dan beriman dengan segala ketulusan. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.